Sejarah perjalanan hidup Khalifah Umar bin Khattab. Dalam menegakkan agama Allah, tidak pandang kerabat atau keluarga, semua yang menentang akan dilawannya. Kaum Quraisy begitu terperanjat saat mendengar berita yang dibawa Damdam. Rombongan kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan bin Harb, yang datang dari Syam, akan dicegat kaum muslimin, yang langsung dipimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan memerintahkan Damdam untuk kembali ke Mekah dan meminta bantuan. Kaum Quraisy segera bersiaga. Abu Jahal, Walid bin Utbah, dan Syaibah bin Rabi'ah segera mengerahkan kekuatan Quraisy. Umayyah bin Khalaf turut serta pula memperkuat kekuatan Quraisy itu setelah terus-menerus disindir Abu Jahal. Sekitar 1.000 orang Quraisy bersenjata lengkap segera bersiap-siap. Kuda-kuda dan unta-unta segera disiapkan untuk menyerang kaum muslimin. Mereka begitu yakin akan dapat melumat habis kekuatan kaum muslimin, yang diketahui hanya berkekuatan sekitar 300 orang dengan membawa 70 unta dan 3 kuda. Semua suku Arab akan mendengar bagaimana kita akan maju ke depan dengan segala kemegahan kita, teriak Abu Jahal dengan jumawa, menyemangati segenap anggota pasukannya. Semua suku Arab akan mengagumi kita untuk selama-lamanya. Kekuatan Quraisy segera menuju arah utara, untuk menggebrak kekuatan kaum muslimin. Mendapati kekuatan Quraisy besar-besaran itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kebebasan bagi sahabat-sahabatnya, terutama kaum Ansyar, apakah akan menghadapi kekuatan Quraisy atau tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perlu menegaskan kebebasannya tersebut, mengingat kaum Ansyar terhitung baru masuk Islam. Abu Bakar dan Umar bin Khattab tegas menyarankan, agar mereka maju menghadang dan menghadapi kekuatan Quraisy. Mereka akan membela Islam dengan jiwa dan raganya. Sa'id bin Ubadah, salah seorang kaum Ansyar, dengan tegas juga menyatakan tekad kaum Ansyar, untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, "Wahai Rasulullah, seandainya engkau membawa kami ke laut, niscaya kami akan bersungguh-sungguh akan menurutimu, niscaya kami akan mengikutimu." Segenap kekuatan kaum muslimin pun bersepakat maju menghadang kekuatan Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berdoa, memohon pertolongan Allah, untuk menghadapi kekuatan Quraisy yang datang dalam jumlah yang begitu banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan siasat perangnya. Kaum muslimin diperintahkannya untuk menutup sumur-sumur di wilayah Badar, dan hanya menyisakan 1 sumur yang telah dikuasai kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerapkan serangan anak panah secara bergelombang, untuk menahan laju pergerakan kekuatan pasukan Quraisy. Kedua kekuatan pun akhirnya berhadap-hadapan. 3 wakil kaum muslimin dan kaum Quraisy segera maju untuk bertarung 3 lawan 3. Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abu Thalib, dan Ubaidah bin Al-Harits selaku wakil kaum muslimin, berhasil mengalahkan 3 lawan mereka, meski Ubaidah bin Al-Harits juga terluka. Perang pun akhirnya pecah. Kaum muslimin terus menerapkan siasat yang digagas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melakukan serangan anak panah yang susul-menyusul ke arah pasukan Quraisy. Namun, setelah pasukan Quraisy terus merengsek maju dan kian mendekat, kaum muslimin segera menyambut serangan mereka hingga perang terbuka pun tercipta. Dalam perang tersebut Umar bin Khattab, seperti kaum muslimin lainnya, berperang penuh semangat. Ia berhadapan dengan Aish bin Hisham bin Mughirah yang tak lain adalah pamannya. Umar bin Khattab tidak ragu-ragu bertarung melawan pamannya, karena yang ia bela adalah agamanya, bukan persaudaraan atau kekerabatannya. Ia akan melawan siapapun juga dari kerabatnya yang memerangi Islam. Musuh Allah adalah musuhnya. Aish bin Hisham bin Mughirah akhirnya tewas di tangan Umar bin Khattab. Kemenangan yang gemilang didapatkan kaum muslimin dalam perang yang berkecamuk dahsyat selama 2 jam tersebut. Kesombongan Abu Jahal runtuh. Suku-suku Arab tidak akan mengagumi kehebatan dan keperkasaan mereka, setelah mereka terpukul mundur dengan membawa kekalahan yang menyakitkan.
Abu Jahal sendiri tewas dalam perang Badar tersebut. Juga Umayyah bin Khalaf tewas di tangan Bilal bin Rabah yang dahulu pernah disiksanya habis-habisan agar Bilal bin Rabah keluar dari Islam. Masalah terbunuhnya As bin Hisham bin Mughirah di tangan Umar bin Khattab membawa sedikit masalah. Anak As bin Hisham, Said bin As, yang telah masuk Islam menampakkan sikap tidak sukanya pada Umar bin Khattab. Mengetahui masalah tersebut, Umar bin Khattab segera menemui Said bin As. Ia tidak ingin masalah itu berlarut-larut. Katanya, "Aku lihat engkau seperti memendam perasaan tidak suka padaku. Aku memang membunuh ayahmu di medan perang Badar. Namun, aku tak perlu meminta maaf padamu. Karena ayahmu sesungguhnya adalah pamanku." Umar bin Khattab menjelaskan pada Said, bahwa semula ia berusaha menghindar pertarungan dengan As bin Hisham. Namun, karena As bin Hisham terus mendesaknya setelah menewaskan Ulayyah, Umar bin Khattab pun melayani tantangan As bin Hisham. Umar bin Khattab menegaskan bahwa ia tidak akan ragu-ragu berhadapan dengan siapapun dalam membela agama Allah. Ia akan perangi siapapun juga yang berdiri kukuh memusuhi agama Allah. Meski yang ia perangi itu masih terhitung kerabat atau saudara dekatnya sendiri. Bahkan, ayah atau anak kandung sendiri. Said bin As bisa menerima pendapat Umar bin Khattab, sudah seharusnya ia juga bersikap seperti sikap Umar bin Khattab. Atau juga seperti sikap Abu Bakar terhadap anaknya, Abdurrahman, yang berperang di pihak Quraisy. Kata Abu Bakar kepada anaknya setelah anaknya tersebut masuk Islam, "Jika aku mempunyai kesempatan untuk menyerangmu pada perang Badar itu, meski hanya satu kali kesempatan saja, niscaya pasti aku akan membunuhmu." Thank you. Leave a comment below. Nantikan kisah selanjutnya pada video berikutnya.